Di beberapa data yang akan kita sampaikan di pengadilan, ini datanya. Sudah saya siapkan bersama tim, nanti kita akan bahas, maka itu kita akan uji nanti secara detail, secara mendetail akan saya uji itu nanti di persidangan pra-peradilan pada tanggal 3 Februari 2023. Dan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelapor. Karena di berita ini sudah sangat heboh sekali kan gitu, dengan pertama judulnya, ya kan? Pertama judulnya Kiai mencabuli 15 santrinya. Ini berubah lagi. Kiai mencabuli 4 santrinya. Tidak disebutkan santrinya, inisial aja tidak disebutkan. Ini menambah pertanyaan kita, ini yang mana ini sebenarnya korbannya? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Musyahidinal kiram, sahabat-sahabat di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu hingga detik ini media dihebohkan dengan pemberitaan, dengan sangkaan kepada Kiai Haji Fahim Mawardi. Per tanggal 16 Januari 2023, saya ditunjuk sebagai penasihat hukum Kiai Haji Hukum Mawardi untuk melakukan upaya hukum, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Kiai Haji Fahim Mawardi menunjuk law firm kantor hukum Abu Nawas Internasional untuk representatif dari yang bersangkutan. Di media selama ini hanya ditayangkan secara parsial, baik kronologi, cerita, bahkan terkesan di framing seakan-akan Kiai Haji Mawardi ini telah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang viral diberitakan itu. Dan dengan video ini saya akan memberikan informasi, memberikan penjelasan tentang bagaimana awal kasus ini bermula, siapa yang diletakkan sebagai korban, dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama, siapa yang melapor? Untuk itu, ketika kita memberikan keterangan harus berdasarkan aturan atau berdasarkan fakta. Faktanya, ini saya membaca dari surat panggilan Kiai Fahim sebagai saksi, di surat penggeledahan, bahkan di surat-surat lainnya yang ada relevansinya dengan perkara tersebut, bahwa laporan polisi itu dibuat per tanggal 5 Januari 2023. Siapa yang melapor? Yang melapor istrinya sendiri. Nah, faktanya di tanggal yang sama, ini yang pertama ya, melapornya tanggal 5, di hari yang sama kita sudah ada bukti CCTV dan bukti saksi-saksi yang lainnya. Di tanggal yang sama, segerombolan orang yang berseragam itu mendatangi rumah Kiai Haji Fahim Mawardi dan melakukan upaya-upaya yang seakan-akan itu penggeledahan, yaitu mendobrak, terus kemudian memeriksa rumah pada Kiai Haji Fahim Mawardi ini, di mana kita selaku penasihat hukum ini perlu mempertanyakan laporannya tanggal 5, ya kan? Loh kok ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk digeledah gitu kan? Dan mendobrak pintu secara paksa itu juga kita ada bukti CCTV-nya. Nah, setelah 1 hari kemudian, maka terbitlah yang namanya surat perintah penggeledahan rumah atau kantor dan tempat tertutup lainnya. Ada 5 yang ada dalam sprint tersebut, tidak saya bacakan, bahwasanya di tanggal 6 itu melakukan penggeledahan di rumah, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya yang beralamat di
Pondok Pesantren Al Jalil. Nah, sehingga yang tanggal 5 itu sebagai apa itu tanggal 5 itu kan gitu kan? Tanggal 5 itu surat perintahnya ada atau tidak? Itu yang akan kita uji nanti di persidangan. Terus yang kedua, itu mengenai laporan yang ujuk-ujuk langsung dilakukan upaya yang seakan-akan itu penggeledahan gitu. Padahal kalau bukti yuridisnya penggeledahan itu suratnya terbit tanggal 6 Januari 2023. Dan yang kedua, siapa korbannya? Nah, untuk mengetahui itu, maka sesuai dengan surat panggilan, ya kan? Dengan dasar yang sama, dasar panggilan itu laporan polisi salah satunya, Kiai Fahim ini ditetapkan sebagai tersangka kemudian dipanggil. Kemudian saya yang mendampingi pada waktu itu bersama kuasa hukum dan penasihat hukum Kiai Fahim. Ada Mas Alan, my brother, and then my brother Didi, and then semuanya. Ada penasihat-penasihat hukum yang mendampingi dengan penuh kesabaran pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya lihat datar-datar saja, ya kan, datar-datar saja. Dan saya tunggu nih, di mana ini pertanyaan yang mengarah kepada korban. Ternyata memang ada yang mengarah kepada yang kami yakini itu yang akan disematkan sebagai korban. Namanya inisialnya UA, ya kan? UA. Kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, saya kebetulan belum sampai selesai. Saya kebetulan ada acara pada waktu itu. Karena datar-datar saja, saya pikir wah selesai habis ini udah pulang, tinggal nanti digelarkan lagi nih saya pikir. Nah, saya telepon salah satu tim penasihat hukum my brother Mr. Alan. Halo Mr. Alan, gimana nih? Ya, so far lancar-lancar saja ini. Akhirnya saya istirahat. Kok tiba-tiba di malam hari saya ditelepon bahwa sudah diterbitkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Kiai Haji Fahim Mawardi ini. Sehingga tidak dipulangkan, tapi di situ jelas ada sprint cup, ya kan, surat perintah penangkapan. Padahal faktanya Kiai Fahim ini secara kooperatif, ya, secara kooperatif di sana. Dia datang panggilan, tidak ada ditangkap. Bahasa ditangkap kalau kita mau terjemahkan kan kita harus lihat tuh di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa bahasa ditangkap itu. Jadi yang ada Kiai Fahim di sana datang sebagai tersangka kemudian tidak pulang. Dan wujud dari sprint cup itu ada surat perintah penahanan. Nah itu yang harus di bold di garis besar itu. Nah yang membuat saya terkejut lagi, saya dikirim sama Mr. Alan. Ternyata lebih dari 40 ya, 40 anggota Polri yang ada di surat perintah penangkapan itu. Terkejut saya. Apa sebegitu bahayanya ini Kiai Fahim sampai menurunkan semua anggota diturunkan dalam surat perintah itu. Makanya itu juga sudah kita uji. Nah, sudah kita uji. Dan sebentar lagi di tanggal 3 kita akan mengetahui, ya kan? Mengetahui di sidang pra peradilan itu. Tuh. Setelah mendengar dan mempelajari dan juga membahas bersama rekan-rekan tim penasihat hukum, baik ada Bapak Alan di situ, ada Bapak Edi Firman dan ada rekan-rekan yang lain, Bapak Didi Muzani, semuanya kita sepakat untuk melakukan upaya hukum pra peradilan. Akhirnya saya mengajukan upaya hukum mendaftarkan permohonan pra peradilan di PN Jember. Dan hasilnya sudah dapat nomor perkara di nomor perkara 01-pit-pra-2023-PN Jember. Dan akan sidang nanti di tanggal 3. Ya kan? Nah ini pun masih ada di luaran yang berstatement, sudah lanjut saja itu. Pra peradilan itu merupakan gertakan katanya. Bukan, tidak ada kita mau gertak polisi. Justru pra peradilan ini harus diterjemahkan bukti kecintaan kita kepada Polri. Karena pra peradilan ini merupakan sarana koreksi. Untuk apa tujuannya? Satu sebenarnya, yaitu untuk kepastian hukum bagi Kiai Fahim, ya kan? Nah, kemudian pasal yang disangkakan. Apa yang disangkakan kepada Gus Fahim ini? Yang disangkakan yaitu
tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu pasalnya. Nah, kalau kita lihat ya, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelapor? Karena di berita ini sudah sangat heboh sekali kan gitu dengan pertama judulnya, ya kan? Pertama judulnya Kiai mencabuli 15 santrinya. Ini berubah lagi. Kiai mencabuli 4 santrinya. Tidak disebutkan santrinya, inisial aja tidak disebutkan. Ini menambah pertanyaan kita, ini yang mana ini sebenarnya korbannya? Pelapornya siapa? Karena kita satu tim telah melakukan melakukan klarifikasi dan melakukan investigasi bahwa semua santri itu tidak ada satupun yang melakukan laporan di Polres Jember dan juga sangat relevan dengan BAP. Di BAP-nya fokus bahwa pelapornya adalah si istri dari Kiai Fahim ini gitu. Tidak relevan. Sehingga siapa yang menjadi korban? Ini pertanyaan. Tapi untuk itu kita akan bahas secara komprehensif. Kita akan bahas secara utuh, secara jelas aturan-aturan polisi yang telah diterapkan itu dan juga tentang fakta-fakta yang terjadi. Sudah kami ringkas ini. Sudah kami ringkas menjadi beberapa data yang akan kita sampaikan di pengadilan. Ini datanya. Sudah saya siapkan bersama tim. Nanti kita akan bahas dan juga live streaming di channel-channel di beberapa YouTuber yang telah konsisten menyampaikan kebenaran. Sahabat-sahabat bisa melihat itu secara real time nanti ketika sidang pra peradilan di tanggal 3 Februari 2023. Nah, itu. Jadi secara garis besar itu yang terjadi, bahwasanya yang masih menjadi pertanyaan siapa yang menjadi korban, begitu kan? Dan apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian ini telah sesuai dengan prosedural dan berlandaskan landasan yuridis? Kita akan uji itu. Dan yang lagi-lagi di tanggal 6 saya mendapatkan fakta bahwasanya di tanggal 6 itu ada surat tanda penerimaan yang bunyinya bahwa Kiai Fahim ini menyerahkan beberapa benda, salah satunya ada CPU, ada karpet, ada laptop, diserahkan kepada ini orang-orang ini tidak saya sebutkan. Di bawah ada bahasa jelas di sini. Barang bukti tersebut disita dan diamankan. Makanya keluarga tidak tahu ini sprint sitanya kapan. Apakah sprint sita juga termasuk penggeledahan itu? Apakah penggeledahan itu sudah sesuai dengan pasal 33 KUHP kan gitu? Itu juga kita akan uji secara komprehensif. Ini bukti kecintaan kita kepada Polri dan ini salah satu langkah hukum kita untuk dan agar masyarakat itu tidak salah paham. Karena yang ada selama ini, heboh sekali di luaran. Jadi itu secara garis besar ada 3 pertanyaan yang sangat substansi. Siapa yang menjadi korban? Siapa pelapornya? Dan apakah ini sudah sesuai dengan prosedur? Karena amanah KUHP sederhana sekali. 2 bukti permulaan. Apakah 2 bukti permulaan ini sudah tercukupi atau dicukupi oleh penyidik, maka itu kita akan uji nanti secara detail, secara mendetail akan saya uji itu nanti di persidangan pra peradilan pada tanggal 3 Februari 2023. Dan juga saya sampaikan bahwasanya, kembali lagi saya sampaikan, berulang-ulang kali saya sampaikan bahwasanya janganlah diterjemahkan pra peradilan ini, di framing lagi. Pra peradilan ini bentuk perlawanan, bentuk gertakan. Jangan. Yang bilang gitu itu bau mulutnya itu. Tidak belajar tentang hukum. Bahwasanya pra peradilan ini adalah
lembaga untuk sarana koreksi, ya kan? Sarana koreksi bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa masyarakat itu cinta kepada Polri, ingin menjaga marwah Polri dengan menguji apa yang telah dilakukan oleh Polri. Sarana koreksi, jangan diterjemahkan sebagai gertakan, apalagi perlawanan. Tidak, buat apa kita ngelawan Polri? Tidak ada itu. Justru ini bukti kecintaan kita kepada Polri, dan juga digaris bawahi tujuan pra peradilan adalah satu, untuk kepastian hukum bagi klien kami, dalam hal ini Kiai Fahim Mawardi. Demikian sementara muqaddimah yang dapat saya sampaikan. Semoga masyarakat bijaksana dan tetap kedepankan nilai-nilai objektivitas dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, dan tetap ikuti progres penanganan sangkaan kasus kepada Kiai Fahim ini di www.justiceforfahim.com. Di sana kita akan jelaskan secara mendetail bagaimana penanganan-penanganan yang telah dilakukan oleh tim penasihat hukum. Dan doakan kita bersama, saya dan juga Pak Edi Firman dan penasihat hukum yang lain, Pak Alan dan juga Pak Didi, doakan kita semua ini semoga senantiasa istiqamah dan juga diberikan kekuatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله